yang paling menyedihkan ketika hidup dan badannya dikelongkok. Maknanya dipersembahkan kepada Tuhannya kembali, baik dengan cara paksa atau sukarela saat menjelang kematian. Nah, setelah semuanya usai pensucian demi pensucian itu, maka kembalilah hamba kepada Tuhannya ketika hambanya sudah mati atau sudah wafat, yang tak mungkin lagi menguasai, yang tak mungkin lagi merasa mengakui bahwa hidup dan badan ini sebagai miliknya. Jadi kira-kira orang yang sudah meninggal itu apa masih bisa ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku, bahwa badan ini badanku? Jadi orang yang kufur atau yang kena azab yang pedih atau orang-orang yang disiksa itu adalah manusia yang belum yatim piatu di hatinya. Maknanya bapak, ayah, atau hidup masih diakui sebagai bapak manusianya. Hidup masih diakui sebagai hidup manusianya. Dan ibu, maknanya ibu adalah badan, masih diakui sebagai badan manusianya. Itulah kufur. Itulah yang dimaksud hamba yang terazab dan tersiksa di dalam hatinya selama itu semua masih berlangsung diakuinya selama ini. Jadi sekarang kita sudah tahu dengan pasti dan nyata logika di hati kita bahwa orang-orang yang sudah wafat dulu itu maknanya sudah bebas dari pengakuan-pengakuan hidup dan badannya. Sudah disucikan Tuhannya saat baiatul akbar, saat syakaratul maut. Sudah suci semua, sudah selamat semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sendiri yang sudah berfirman, ketika ada orang yang meninggal, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi mereka yang sudah meninggalkan hidup dan badannya, berarti sudah yatim piatu, kembali ke sisi Allah. Sudah tak bisa mengakui lagi manusia yang sudah wafat itu. Maka lambang dari jasad yang dibungkus dengan kain kafan putih itulah lambang bahwa manusia bila sudah mati, matilah semuanya. Sucilah dia. Yang hidup, yang mempunyai badan hanya Allah. Itulah makna kembali. Jadi nasib ayah dan ibunda Kanjeng Nabi Muhammad sudah pasti kembali ke sisi Allah. Karena tidak merasa hidup lagi dan punya badan lagi. Sudah kembali ke asalnya. Asalnya tak ada, kembali tak ada. Asalnya goib, kembali ke goibannya. Asalnya tak hidup, kembali kematiannya. Inilah yang dimaksud makrifatnya manusia. Kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak punya apa-apa alias yatim piatu.
bersendirian. Maka ketika manusia bersendirian, ketika manusianya yatim piatu, tak merasa punya hidup, tak merasa punya badan, dan tak merasa punya aktivitas apa-apa di dalam kehidupan ini kecuali aktivitasnya, kecuali afalnya, uripe Allah. Itulah manusia-manusia yang sudah sampai kepada keesaan Tuhannya. Itulah lambang dari yatim piatunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teraplikasi di dalam firman-Nya Allah, Muhammad, bukan kamu yang melempar itu. Kamu kan tak punya ayah dan ibu. Muhammad, kamu tak bisa melempar karena kamu yatim piatu. Muhammad, kamu tak bisa melempar karena hidup dan badan ini bukan milikmu, tapi milikku. Akulah yang melempar Muhammad. Inilah lambang iman yang dimaksud yatim piatu itu secara hakikatnya. Jadi bila kita ingin kembali kepada Allah, ya wajib jadi yatim piatu. Tak merasa punya hidup, tak merasa punya badan. Itulah yatim piatu. Matilah dirimu di dalam kehidupan Tuhanmu yang memiliki kehidupan dan yang menciptakan kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya para sahabat-sahabatku untuk mengaplikasikan yatim piatu yang seperti Kanjeng Nabi Muhammad secara hakikatnya, yakni tidak mengaku-akui bahwa hidup ini milik Muhammadnya, tidak mengaku-akui bahwa badan ini Muhammadnya, di hati Muhammadnya, maka nyatalah ayat, Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Halim, bukan kamu yang duduk itu, aku yang mendudukkanmu. Halim, bukan kamu yang berjalan itu, aku yang memperjalankanmu. Inilah makna dari yatim piatu itu. Hakikatnya kembalinya hamba kepada Tuhannya bila yatim piatu itu sudah teraplikasi di dalam hatinya. Mari kita aplikasikan bersama-sama. Jadilah yatim piatu di dalam keheninganmu. Heningkan dirimu di hatimu. Sunyikan dirimu di hatimu. Gelapkan dirimu di hatimu. Lenyapkanlah dirimu di hatimu dengan mengheningkan cipta. Mulai 3 menit. Masuklah ke dalam dirimu, pejamkan matamu, masuklah ke dalam dirimu. Nanti bila ada kejadian-kejadian yang aneh, bisa kontak saya di admin, di WA, apa pengalaman Anda ketika saat melakukan keheningan. Silakan, ku anfusakum, jagalah dirimu. Jangan lihat orang lain, jangan lihat saya. Silakan masuk ke dalam dirimu, jadilah yatim piatu. Silakan.
mengheningkan. Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Kanjeng Nabi Muhammad sudah mengajarkan kemurnian, pasrah kepada Allah. Itu lewat niatan. Maka diajarlah kita, dibimbinglah kita, innamal a'malu binniyah. Beramal apapun kamu, wajib kau awali dengan niat. Dan di belakang niat itu ada ending dari segala ending keyatiman piatu manusia kembali kepada Tuhannya, yakni lillahi ta'ala. Bahwa itu sesungguhnya manusia tak punya hidup dan tak punya laku apa-apa. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Namun di dalam prakteknya selama ini, di akhir zaman ini, manusia tidak mau menjadi yatim piatu. Manusia malah mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, serta semua apapun dirampas sebagai kekuasaan manusianya. Sholat milik manusianya, ibadah milik manusianya, berzikir milik manusianya, bersolawatan milik manusianya, ilmu milik manusianya, amal milik manusianya, kekayaan milik manusianya. Maka bila semua itu masih dirajai oleh manusianya, maka selamanya Allah gaib atas diri manusianya. Berarti selama ini manusia menciptakan manusia dan menyembah manusianya sendiri di hatinya. Apakah ini ajaran Muhammad Rasulullah? Apakah ini ajaran Allah? Allah dan Muhammad Rasulullah tidak mengajarkan manusia jadi Tuhan, tapi mengajarkan manusia untuk tidak jadi Tuhan di hatinya. Itulah agama. Ketika manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi di hatinya. Agama adalah ketika manusianya sudah tak merasa wujud lagi di hatinya. Agama Allah itu adalah ketika manusianya sudah tak mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Bila hidup dan badan saja tak teraku-akui di dalam hati manusianya, maka seluruh apapun yang dikerjakannya pun suci dari pengakuan manusianya. Maka itulah manusianya sudah esa kembali ketiadaan diri manusianya, yang ada hanyalah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku.
Tapi selama ini aku di dalam hati kita, akunya siapa? Akunya iblis atau akunya Allah? Anda sendiri yang tahu itu. Yang dimaksud di dalam ayat ini, innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Maknanya aku iki uripe Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Tiada Tuhan selain uripe Allah. Bukan uripe manungsane. Karena manusia tak punya hidup. Sesuai di dalam surat Al-Ikhlas tadi. Fa'budni, maka sembahlah aku. Maka mengabdilah kepadaku, kata Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan solat demi mengingat aku. Jadi kalau makna syariatnya ya solat-solat 5 waktu. Tapi yang dimaksud di sini secara hakikatnya wa aqimis sholata lidzikri, bukan mengerjakan solat tapi mendirikan solat demi mengingat aku. Maknanya apa? Dirikanlah, mendirikanlah di dalam jiwamu, di dalam nyawamu, di dalam hatimu, di dalam rohmu, di dalam hidupmu. Dirikan bahwa hidup inilah Allah. Inilah yang dimaksud wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan solat itu yaitu mengingat Allah. Bukan mengingat menyebut namanya, tapi mengingat bahwa hidup inilah Allah yang bersendirian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami ya. Termasuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah memudahkan, memahamkan kita semua di dalam setiap paparan dan paparan yang selama ini telah tergemah di dalam uripe Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi ini, marilah kita gembahkan sholawat dolimin daf'ul bala. Agar kita terlindung dan terhindar dari dolimnya iblis, dolimnya hawa nafsu kita yang selama ini selalu ingkar kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Wa ahrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat.
Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.